Sampean apa yang paling ditakuti, kepepet, terus gak bisa berharap pada apapun, pada siapapun, biasanya di situ hadir hati. Doanya biasanya tembus langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nusabbihuhu wa nukabbiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi hari ini Allah masih melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kemauan dan kemampuan untuk bersama-sama hadir menyambut seruan Allah salat subuh berjamaah, sekaligus kita meneladani sabda-sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini kita mengangkat tema tentang syaraitu ijabati du'ai wa mawani'ihi wa adabihi. Syarat-syarat terkabulnya doa, tantangan dan adab-adabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a'u sababun muqtadin lil ijabati 'inda istikmali syaraitihi wantifai mawani'ihi. Doa itu menjadi penyebab pasti lil ijabati, untuk dikabulkan doa, untuk diijabah, tetapi inda istikmali syaraitihi, ketika sempurna syarat-syaratnya, wantifai mawani'ihi, dan ketika tidak ada penghalang-penghalangnya. Wa qad tatakhallaful ijabatu liintifa'i ba'di syuruti wa adabihi. Kadang-kadang doa itu terlambat dikabulkan. Kenapa? Liintifa'i ba'di syurutihi au adabihi, karena tidak adanya sebagian syarat-syarat terkabulnya doa itu, au adabihi, atau karena tidak adanya adab-adab di dalam doa, awujudi ba'di mawani'ihi, atau adanya sebagian dari penghalang-penghalang doa tersebut. Di antaranya adalah, yang pertama syaratnya adalah al-huduru war-raja'u, hatinya itu hadir, war-raja'u, hatinya penuh harap.
berdoa dan penuh harap dikabulkan doa. Serius berarti doanya itu. Wa min a'dhami syaraitihi hudurul qalbi. Di antara syarat-syarat yang paling agung terkabulnya doa adalah huduru al-qalbi, adalah hatinya itu hadir. Lisannya berdoa, hatinya juga ikut berdoa. Sebab kadang-kadang para jamaah sekalian ya, hati kita kadang-kadang nggak hadir, nggak ikut berdoa. Lisan kita berdoa panjang lebar, jangankan hatinya hadir. Kita nggak paham makna doa itu pun, cuma ngapal doa, hati kita nggak hadir, gimana dikabulkan? Atau kita paham tapi kita berdoa A, B, C, D, ingatnya Z. Berdoa ini itu ingatnya yang lain. Nah itu namanya ndak hadir. Bapak Ibu sekalian, hatinya itu tidak hadir. Nah ini biasa berlaku pada kita semua. Begitu itu, sambil doa pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana. Seperti itu kondisinya. Makanya kita diajarkan oleh para ulama di sini. Kalau doa itu suruh serius, suruh hadir, suruh mengerti kita ini bahwa kita sedang berdoa, memohon kepada Allah. Seperti itu. Bagaimana caranya untuk bisa hadir? Ya dilatih. Kadang latihan itu ya langsung bisa, kadang ya perlu waktu yang lama. Nggak hadir lagi dihadirkan, nggak hadir lagi dihadirkan, nggak hadir lagi dihadirkan, kan begitu. Karena sebenarnya al-khusyu'u bitakhasyu'. Ya khusyuk itu ya dilatih. Al-ilmu bita'allum. Orang alim itu ya dengan belajar. Nggak ada yang instan, tidak ada yang langsung terlahir khusyuk, terlahir alim, tidak ada Bapak Ibu sekalian. Semua kita punya peluang yang sama, tapi kita ya harus latihan, harus terus latihan, lama-lama insya Allah bisa. Dengan ilmu yang kita pelajari begini, insya Allah lama-lama bisa. Hatinya harus kita hadirkan, lisan kita berdoa, hati kita juga ikut berdoa. Itu pun ma'aroja'il ijabati minallahi ta'ala. Itu pun harus dengan penuh roja, penuh harapan al-ijabah, penuh harapan untuk dikabulkan minallahi dari Allah Ta'ala. Jadi benar-benar berharap, hati kita itu minta tolong betul kepada Allah. Bukan, ya Allah kalau engkau mau mengabulkan silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Bukan begitu. Berdoa asal berdoa, tapi benar-benar berdoa itu berharap dikabulkan oleh Allah. Nah dengan seperti itu biasanya kita lebih mudah untuk hudurul qalbi, hatinya hadir. Kalau mau bukti, insya Allah nanti kalau panjenengan naik pesawat, pesawatnya mau jatuh, kira-kira khusyuk enggak? Enggak, malah enggak ya. Insya Allah khusyuk Bu. Karena apa? Ya karena takut mati. Naik kapal laut, ada ombak besar kayak kapalnya Nabi Nuh diterjang ombak seperti itu, nggak ada tahu daratan. Kalau pecah, kalau tenggelam sudah nggak ada harapan siapa yang bisa menolong kecuali Allah. Maka di saat itu orang pasti khusyuk. Bahkan orang-orang kafir pun spontan kok. Yang tadinya nggak percaya Tuhan, nggak percaya Allah, langsung mengucapkan refleks ya, oh my God. Kayak kasus yang terjadi pada gempa Kremlin waktu itu. Gorbachev itu kan komunis, ateis, nggak percaya pada Tuhan.
ketika dikasih gempa besar di Kremlin waktu itu, spontan terucap di lisannya, oh my God, ya Tuhan. Itu biasanya manusia ketika kepepet, polwis, sampean apa yang paling ditakuti kepepet, terus gak bisa berharap pada apapun, pada siapapun, biasanya di situ hadir hati. Doanya biasanya tembus, langsung didengar oleh Allah karena khusyuk, karena hadir, karena hanya berharap kepada Allah, karena tidak ada lagi yang bisa diharap menolong kecuali Allah. Lalu kita di tengah kondisi seperti ini, masjid yang bagus, enak, nyaman begini, duit banyak, sehat. Tapi biasanya doa yuk asal doa, kecemut, selesai. Ya karena nggak ada masalah. Coba sampai nanti pulang langsung dijemput polisi misalnya, kira-kira khusyuk enggak? Selalu ya Allah selamatkan, malu sama orang sak rungkut harapan ya Allah, mau dijemput sak peleton polisi karena apa misalnya? Karena kejahatan misalnya ya. Ya pasti kita khusyuk, selamatkan ya Allah, selamatkan. Ya ketika aman ya kita doa asal doa, yaitu biasanya kita semua seperti itu. Dan ya tidak salah, manusiawi gitu. Makanya disuruh ngaji, makanya disuruh belajar ilmu, ya supaya tahu permasalahan. Kenapa sih doa nggak dikabul-kabulkan? Ya diantara penghalangnya adalah hatinya tidak hadir, hatinya tidak berharap kepada Allah di mana kita berdoa tersebut. Akhrajat Tirmidzi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati wa innallaha ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kalian semua kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabati, sedangkan waktu itu kamu sedang yakin doanya dikabulkan oleh Allah. Wa innallaha ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan sungguhnya Allah itu tidak mau menerima doanya orang yang berdoa dari hati yang lalai, yaitu ngawang-ngawang, ngelamun hatinya kemana-mana waktu berdoa. Kata Rasulullah, Allah tidak mau nerima doanya orang seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kira-kira pernah nggak kita seperti itu? Nggak pernah ya? Lek saya sih sering. Lek Bapak Ibu sekalian nggak, insya Allah. Nggak jarang maksudnya. Ya begitu memang kondisinya. Tapi ya dipaksa lagi. Ngelamun, gelambiar kemana-mana hatinya, pikirannya, ya dipaksa lagi diingat Allah. Ingat Allah di hadapan Allah, yakin dikabulkan. Yang menyebabkan kita kadang-kadang kurang hadir hati kita itu, kita nggak yakin dikabulkan. Makanya asal-asal berdoa, karena hati kita itu nggak yakin dikabulkan. Tapi kalau yakin dikabulkan mesti metenteng. Wah ini habis berdoa dapat 5 triliun ini. Wah, misalnya ya mesti serius. Tapi kalau nggak yakin, waduh, asal berdoa. Kalau udah hati udah nggak yakin ya asal berdoa. Ini bisa dilatih ya. Rasulullah juga pernah bersabda, fa idza sa'altumullah azza wa jalla fas'aluhu antum muqinuna bil ijabah fa innallaha la yastajibu li 'abdin da'ahu an dhahri qalbin ghafilin. Jikalau kalian semua berdoa memohon kepada Allah, wahai manusia,
maka mintalah kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dan waktu itu kondisinya kalian semua itu sedang yakin doanya dikabulkan, diijabah oleh Allah. Fa innallaha la yastajibu li 'abdin da'ahu an dhahri qalbin ghafilin. Sesungguhnya Allah itu tidak mau istijabah. Sungguhnya Allah itu tidak mau mengabulkan kepada seorang hamba yang berdoa kepada Allah dari hati yang lalai. Jadi tadi lisannya berdoa tapi hatinya tidak ikut berdoa, Bapak Ibu sekalian. Ya cuma seremonial aja, habis sholat doa kan gitu, tapi nggak benar-benar berdoa. Nah, kalau benar-benar berdoa ya pasti dikabulkan. Bagaimana sih tanda-tandanya roja, orang berharap dikabulkan itu? Wa min alamatir rojai husnu ta'ah, dan diantara tanda-tanda orang berharap terkabul doanya adalah husnu ta'ah, adalah bagus ketaatannya kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 218, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mau beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang mau hijrah, wajahadu, dan mau berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika, maka mereka itulah yarjuna rahmatullah, orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Dalam ayat ini ada kalimat yarjuna rahmatullah. Mereka itu adalah orang-orang yang berharap rahmat Allah. Siapa itu? Satu, beriman. Dua, mau hijrah. Hijrah dari kebatilan menuju yang hak, dari maksiat menuju taat. Ya. Wajahadu fisabilillah, dan mau berjihad di jalan Allah. Nah, ini orang yang berharap rahmatnya Allah. Alhamdulillah, insya Allah kita ini ada semua ya. Kita sudah beriman, alhamdulillah. Kita sudah hijrah, alhamdulillah. Kita sudah berjihad di jalan Allah, alhamdulillah. Ya termasuk seperti ini namanya jihad taklim. Jihad untuk risalah taklim, untuk menyampaikan ilmu, untuk belajar menyampaikan risalah Islam. Ada yang menyampaikan, ada yang mendengar, ada yang mendanai. Bahkan tadi ada apa? Biaya untuk 50 juta tadi? Apa? Kamar mandi, yaitu bagian jihad fisabilillah. Nanti panjenengan di situ infak, sedekah untuk kamar mandi, kamar mandinya untuk wudhu, untuk mandi, untuk bersih-bersih, untuk ibadah, untuk memberikan fasilitas pada umat Islam. Sepanjang itu dipakai, ya fisabilillah, sampai dapat kucuran pahala terus nanti. Dan alhamdulillah ini bapak-bapak kita, alhamdulillah tokoh-tokoh kita telah mewarisi, meninggalkan masjid ini. Berbahagialah mereka di sana yang sudah meninggal dunia. Mungkin dulu infak satu semen sak atau semen satu sak gitu ya. Ada yang 10, ada yang 1000, ada yang bangun kubahnya, ada yang bangun
keramiknya dan lain-lain, semua jadi masjid yang bagus, yang megah seperti ini, nyaman kita untuk jihad taklim di sini setiap saat, setiap waktu ibadah di sini. Alangkah bahagianya mereka punya tinggalan pasti dan itu dibawa sampai ke surga. Dan alangkah ruginya kita yang nggak ada andil sama sekali ngaplu melongo di akhirat, kanca-kancane tonggo-tonggone oleh kiriman terus, karena alhamdulillah di sini dimakmurkan oleh Allah setiap saat ada pengajian terus menerus. Ini luar biasa, beruntung jamaah-jamaah, tokoh-tokoh bapak ibu kita yang sudah meninggal ada andil ke masjid ini, insya Allah dapat kiriman terus. Kenapa? Masjidnya tidak kosong. Nanti lek kosong ya sakno. Dan tugas kita untuk memakmurkan terus menerus supaya masjidnya memang berfungsi semestinya, sehingga yang bangun ini juga mendapatkan pahala, kiriman-kiriman pahala setelah kita gunakan sholat, khutbah, Jum'at, taklim. Nah mereka semuanya dapat kucuran pahala. Ada proyek peluang-peluang untuk infak, untuk sedekah di masjid. Alhamdulillah proyek strategis untuk membawa duit kita ke surga. Jadi duit kita bisa kita bawa Bapak Ibu sekalian ke surga, enggak kita tinggal. Tapi syaratnya yang dibuat di jalan Allah, ikhlas, gunakan di jalan Allah. Maka sebenarnya umat Islam harusnya ya senang ada peluang-peluang seperti itu, harus senang. Karena sebenarnya itu bukan untuk masjid, bukan untuk Allah, bukan untuk jamaah. Hakikatnya ya untuk dirinya sendiri. Yang enggak digunakan di jalan Allah, ya ditinggal. Rumah ditinggal, mobil ditinggal, gunung ditinggal, kebun ditinggal, hotel ditinggal. Punya apa saja, bahkan punya anak istri ya ditinggal kalau udah mati. Yang membawa dan menyertai kita hanyalah iman dan amal soleh. Insyaallah kita semuanya ini sudah ada tanda-tanda kita berharap rahmat Allah sudah ada, yaitu beriman, hijrah dari yang batil kepada yang hak, berjihad di jalan Allah semampu kita masing-masing. Alhamdulillah sudah ada. Alhamdulillah kita jaga ya, supaya mudah-mudahan kita kembali kepada Allah nanti husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, al-azmu fil mas'alati wa du'a. Kalau kita berdoa suruh azmu, berazam dalam masalah tersebut, dalam berdoa tersebut. Suruh serius. Ayadul abdu bisidkin wa hazmin wa ibramin wala yakunu taraddudun fi qalbi au qawlihi. Ketika kita berdoa itu, kita disuruh berdoa dengan serius dan tidak ragu-ragu di dalam hatinya atau di dalam doanya. Faqad naha Rasulullah, maka sungguh Rasulullah SAW telah melarang ayyakulad da'i, jikalau ada orang yang berdoa, awil mustaghfiru, atau orang yang mohon ampun, fi du'ai wastighfari, di dalam doanya, dalam istighfarnya dilarang berdoa begini, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku kalau engkau mau. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmati aku kalau engkau mau. Walakin liya azima fit du'a, tetapi harus benar-benar serius dalam berdoa, yakin dikabulkan. Fa innallaha sani'um ma syaa, karena sungguhnya Allah itu akan menciptakan sesuatu, mengabulkan sesuatu. La mukrahun lahu, rawahu Muslim. Allah itu
bukan untuk dipaksa. Jadi kalau Allahumma firli in syi'ta, kok dipaksa Allah kan gitu. Terserah engkau ya Allah kan gitu. Tapi Allah itu soniun masya, Allah itu akan berbuat sekehendaknya Allah. Jadi kita tugasnya cuma doa. Ya tugas Allah mengabulkan. Jadi kita nggak ada hak untuk campur tangan Allah ngabulkan atau enggak. Nggak ada hak kita untuk campur tangan karena Allah tidak mempunyai tidak menempati tempat orang dipaksa. Artinya Allah itu dalam kita berdoa itu bukan untuk kita paksa, kita mohon. Nah, gitu ya. La mukrohun lahu. Allah nggak bisa dipaksa, ya terserah Allah. Mau ngabulkan silahkan, mau nggak ngabulkan silahkan, terserah Allah. Kita nggak ada hak untuk memaksa Allah. Sehingga ya kita dalam berdoa itu suruh serius memohon. Nanti yang ngabulkan terserah Allah. Allah akan menilai sudah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Allah sendiri yang tahu. Dalam hadis sahih juga dari Nabi SAW beliau bersabda, "Idza da'a ahadukum fala yaqul." Jikalau kalian berdoa jangan mengucapkan Allahumma in syi'ta ighfirli. Ya Allah, kalau engkau mau ampunilah aku. Walakin liya'zima wa liyu'azima raghbah, tetapi harus serius dan menganggap urusannya itu berat. Fa innallaha subhanahu la yata'azzamuhu syai'un a'tahu. Karena sungguhnya Allah itu tidak ada seorang yang menganggap besar permasalahannya kecuali Allah akan memberinya. Ya Allah, sudah lama saya ini miskin. Saya nggak bisa bangun masjid, nggak bisa bangun pondok, saya nggak bisa haji, saya nggak bisa bantu orang yang butuhkan, fakir miskin, anak yatim. Saya juga kadang makan, kadang tidak. Anak-anak saya nggak bisa sekolah, nggak bisa mondok. Istri saya belum bisa beli Alphard. Wah, Alphard. Belum punya jet pribadi, ya Allah, udah lama saya miskin. Sudah 79 tahun saya miskin, ya Allah. Boyo tolong, ya Allah. Dikasih di akhir umur saya ini kaya raya. Untuk saya buat bangun masjid, untuk saya bangun pondok, untuk mendukung dakwah, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya Allah, siapa lagi yang bisa mengkayakan saya selain Engkau? Terus begitu. Jam 3 lagi atau jam 2, setengah 2. Sampai usaha bangkrut terus kan? Usaha lagi bangkrut lagi, usaha lagi bangkrut lagi. Memplanning ini bangkrut lagi, memplanning ini bangkrut lagi. Gak berbakat berarti. Tinggal satu. Keajaiban dari Allah kalau kita nasibnya seperti itu. Mungkin, ya mungkin. Moro isu-isu sampean buka lawang, jeret, ono emas sak ton di depan pintu. Wah, sopo sing ngirim? Gak tahu. Langsung sampean kaya raya. Sak Surabaya dituku kabeh. Gitu. Mungkin, ya mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Cuma kadang-kadang kita kayak kurang sadar bahwa ada kekuatan tanpa batas. Wong dekengane pusat kok. Oh. Nenek pusat. Maksudnya Allah yang nggak ada halangan, nggak harus ada sebab. Kita serius seperti itu, pingin kaya bener karena ingin kebaikan. Secara logika ya susah, wis umur 79 kan, wis lalian, wis rabun matanya kan gitu. Tenaga wis lemes, akal wis kendor, planning rasanya wis susah, saingan banyak. Nah, itu kan logika kita manusia.
Tetapi logikanya Allah ya enggak seperti itu. Dan sudah sangat banyak yang terjadi begitu. Orang kaya raya langsung bangkrut ya banyak. Orang yang miskin, terhina, tiba-tiba sukses ya banyak. Nah di sini diperlukan kata Rasulullah, fa innallaha subhanahu la ta'azzamuhu syai'un a'tahu. Karena Allah itu kalau ada orang yang berdoa serius menganggap masalahnya berat kecuali Allah memberinya. Berarti ini yang perlu kita lakukan. Kalau kita berdoa, kita menganggap masalah kita itu serius kepada Allah, diadukan kepada Allah. Sudah sangat banyak terjadi itu. Kayak Rasulullah itu doa serius di perang Badar, secara logika, analisa manapun kalah umat Islam di segala bidang. Jumlah, kekuatan, militer, dukungan, dana, kalah semua. Tapi Rasulullah berdoa serius, diangkat tangannya tinggi-tinggi sampai kelihatan ketiaknya, sampai surbannya jatuh lagi, doa lagi terus, begitu serius, dimenangkan di perang Badar yang waktu itu mustahil menang. Begitu juga ketika nggak ada hujan, ketika Rasulullah berdoa, belum selesai berdoa udah hujan turun. Karena serius doanya, ya kita perlu tiru serius dalam doa tersebut. Yang ketiga, al-ilhah fid doa, diulang-ulang serius di dalam berdoa. Innallaha ta'ala yuhibbu min 'abdi ayyu'lina ubudiyatahu lahu wa hajatahu ilaihi. Sesungguhnya Allah itu mencintai hambanya yang terang-terangan menyatakan diri sebagai hamba Allah. Terang-terangan menyatakan diri butuh kepada Allah. Kita merasa butuh pada Allah. Enggak ada ya Allah yang bisa nolong saya ya Allah kecuali Engkau ya Allah. Saya sudah berusaha kemana, kesana kemari, gagal, enggak ada hasil, nol ya Allah. Kepada siapa lagi saya minta tolong kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Begitu seterusnya. Hatta yastajiba lahu wa yulabbi su'aluhu, sampai Allah mengabulkan doa-doanya. Famadamal abdu yalihu fid du'a wa yatma'u fil ijabah min ghairi qat'ir raja fa huwa qaribun minal ijabah. Selagi seorang hamba itu serius di dalam berdoa dan sangat berharap untuk dikabulkan, tamak untuk dikabulkan, min ghairi qat'ir raja, tanpa memutus harapan. Nah ini perlu garis bawahi, tanpa memutus harapan. Memutus harapan itu gimana? Doa gak dikabulkan, gak berdoa, lah itu memutus harapan. Fahuwa qaribun minal ijabati, kalau doa terus, serius terus, maka dekat untuk dikabulkan. Waman qara'al baba yushiku ayuftaha lahu, siapa yang terus mengetuk pintu maka akan dekat untuk dikabulkan, dekat untuk dibukakan pintu. Ketuk terus gak dibuka, ketuk terus gak dibuka, ketuk terus, begitu. Tapi ya jangan dibayangkan kayak kita ngetuk rumah orang terus-terusan malah disiram nanti. Nah, oleh Allah ndak. Ya Allah semakin diketuk terus ya semakin Allah nggak ada alasan untuk tidak mengabulkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wada'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wada'uhu, berdoalah kalian semua kepada Allah, khaufan, dengan rasa takut, wa tama'an, dengan rasa tamak. Tamak itu penuh harap. Inna rahmatallah, sesungguhnya rahmatnya Allah itu qaribun, dekat, minal muhsinin, dari orang-orang yang
ihsan, dari orang-orang yang berbuat baik. Ada kalimat khaufan wa toma'a. Ini berarti al-ilhaq fi doa, serius di dalam berdoa. Wa toma'a, penuh harap ya, berdoa terus, berharap dikabulkan terus menerus. Nah itu ya perintah Allah. Mana mungkin Allah mengingkari janji. Ya, kita laksanakan ya pasti dikabulkan. Begitu juga dalam hadis marfu dari sahabat Anas, Rasulullah juga pernah berdoa, la ta'jizu anid du'ai fa innahu lay yuhlika lay yahlika ma'ad du'ai ahadun. Jangan kalian bosan dalam berdoa, jangan kalian berbosan dalam berdoa. Fa innahu la yahlika, karena sungguhnya tidak akan celaka, ma'ad doa, bersama dengan doa, ahadun, siapapun. Artinya apa? Orang yang mau berdoa pasti selamat loh, gitu Bu. Orang mau berdoa pasti selamat. Karena apa? Tidak akan ada yang binasa, tidak akan ada yang celaka kalau disertai dengan doa. Itu kata Rasulullah. Maka wis yakin aja dikabulkan. Mungkin tadinya takdirnya ditabrak truk misalnya, kemudian kita berdoa, akhirnya ditabrak juga oleh truk, tapi truk yang dibawa oleh anak kecil itu dituntun, ditabrak jeret karena doa. Sama takdirnya ditabrak truk, tapi takdir aslinya truk besar, karena kita doa akhirnya dirombak oleh Allah. Jarno ditabrak truk, tapi truk yang digeret anak kecil itu. Ya sama seperti itu. Takdirnya jatuh dari pohon kelapa 50 meter. Karena berdoa maka tetap jatuh, tapi dengan kelapa yang 1 meter kesandung. Ya itu mungkin dengan doa. Bahkan dalam hadis yang lain dinyatakan nggak akan bisa dirombak nasib seorang kecuali dengan doa. Ternyata bukan usaha yang paling menentukan, ternyata doa. Selama ini salah sebenarnya kita itu, bekerja sambil berdoa. Ternyata enggak. Tak lihat dalam hadis-hadis, ternyata dinyatakan yang benar itu berdoa sambil berusaha. Bukan berusaha sambil berdoa, tapi berdoa sambil berusaha. Mau bukti Bapak Ibu sekalian? Nyata buktinya. Sampai kuwabe iki lho pengin sugih. Nggih ta? Nggih, betul enggak? Pengin sugih semua. Mas Catur etok ini sing gak pengin sugih kaya ini. Semua pengin sugih. Sugih kabeh enggak sampean? Enggak. Usaha semua enggak? Usaha sudah. Usaha semuanya. Tapi ono sing usaha santai-santai sugih. Ono sing tenteng 24 jam pancet. Mulai kecil sampai diwarisi, mulai neneknya, anaknya sampai cucunya melarat terus. Ono. Ya banyak gitu. Melarat warisan. Kenapa kok nggak berubah? Mungkin sudah usaha tapi doanya kurang. Jadi sekarang mari kita rombak Bapak Ibu sekalian. Keyakinan loh, keyakinan kita. Ya yang bisa menentukan kan Allah. Kita cuma usaha. Yang bisa merubah itu kan Allah. Maka kayaknya memang yang lebih pas itu doa dulu dan usaha. Doa dulu, usaha. Doa dulu, usaha. Ya Allah, saya mau ngarit, ya Allah saya mau nyupir, ya Allah saya mau jualan, barokah ya Allah berangkat. Nah begitu ya. Dibalik sekarang, dibalik jangan usaha dulu baru berdoa, tapi berdoa dulu baru usaha. Ternyata yang bisa merubah nasib ternyata cuma doa. Cuma Allah Subhanahu wa taala, bukan usaha kita. Usaha itu kalau
sesuai dengan takdirnya Allah, ya berhasil. Tapi nggak sesuai dengan kehendak Allah, ya mandul, ya nggak ada hasil apa-apa. Makanya yang benar ya doa dulu baru berusaha. Begitu. Bahkan nggak usaha pun kadang-kadang ya berhasil berdoa. Kadang-kadang ya. Ya ini yang biasa terjadi kan kiai-kiai itu kan. Kiai-kiai, para ulama-ulama, habib-habib, gus-gus itu, ustadz-ustadz itu seringkali kan dapat min haitsu la yahtasib. Rezekinya nggak pakai usaha, tapi tidak terduga-duga dikirimi oleh Allah rezeki. Biasanya begitu. Kenapa? Ya karena Allah yang merubah. Mungkin dilihat sudah layak, sudah pantas untuk diberi, untuk dikabulkan, untuk dimudahkan. Nah kadang-kadang kita enggak. Kadang kita udah usaha mati-matian tetap enggak berhasil. Ya karena apa? Ya mungkin kurang memenuhi syarat tadi. Ya Bapak Ibu sekalian, memang betul kata Rasulullah, la ta'jizu 'anid du'a'i fa innahu la yahlika ma'a du'a yahad. Jangan kalian merasa bosan berdoa. Karena bahasanya lan Bapak Ibu. Lan itu lil abad wal istimror. Berlaku selamanya. Layahlika. Tidak bakal celaka gitu. Bahasanya tidak akan pernah celaka. Ma'ad doa disertai doa ahadun. Siapapun, gak ulama tok. Termasuk kita berarti. Kalau kita terus berdoa nggak akan celaka. Kenapa? Karena dekengane pusat. Kata Gus Idam itu karena dekengane pusat. Ya wis Allah yang nolong siapa yang bisa gagalkan? Nggak akan pernah. Memang betul. Maka kita jangan bosan-bosan berdoa. Kata Rasulullah SAW. Belum terkabul terus saja doa. Kuat-kuatan dengan Allah. Belum dikabul-kabulkan terus saja minta kan gitu. Ya disertai memperhatikan syarat-syarat dikabulkannya doa tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga pernah bersabda, malam yas'alillaha yaghdab alaihi. Rasulullah pernah bersabda, man barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, yaghdab alaihi, maka Allah murka kepadanya. Jadi beda dengan kita ya. Kalau kita dimintai terus marah, tapi Allah berbeda. Kalau ada orang nggak mau berdoa kepada Allah, yaghdab alaihi, maka Allah murka kepadanya. Rawahu Ibnu Majah. Tapi ada ini yang menarik. Waja'a fil athar. Ada juga disebutkan dalam athar, annal abda idza da'a rabbahu wa yuhibbu qala. Kata Rasulullah pernah bersabda, jikalau ada seorang hamba berdoa kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah, wa huwa yuhibbu, sedangkan Allah itu mencintainya, qala, maka Allah akan berfirman, ya Jibril, hai Jibril, la ta'jal bi qada'i hajati 'abdi fa inni uhibbu an asma'a sauta. Wahai malaikat Jibril, jangan kamu tergesa-gesa untuk mengabulkan hajatnya hambaku. Jangan keburu kamu turuti Jibril. Kenapa? Fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Karena sesungguhnya saya Allah senang mendengar suaranya. Wah, kan? Jadi kita belum dikabulkan belum tentu karena Allah benci. Gak mau ngabulkan, ternyata nek panjenengan semua, kita semua yang gak dikabulkan, padahal sudah ada tanda-tanda iman, hijrah, roja, berjihad di jalan Allah. Ternyata ini alasannya. Karena Allah ingin mendengar suara kita.
Karena Allah ingin mendengar rintian kita. Karena Allah ingin mendengar sambat kita kepada Allah. Jadi bukan dikabulkan, tapi ternyata karena Allah senang, cinta mendengar suara kita. Dikabulkan pasti, tapi suruh menunda. Supaya apa? Kita terus tahajud, kita terus ngaji, terus berdoa, terus berharap. Khawatirnya langsung dikabulkan, lali wis. Dan begitu memang kebiasaan manusia. Terus dikabulkan, lali. Contohnya kayak Sa'labah, melarat minta didoakan sama Rasulullah. Jangan kamu sebagus begitu melarat supaya seneng sergap ke masjid. Udah lama saya melarat, saya berat melarat ya Rasulullah, saya mau ini mau itu. Kalau kaya, dikasih kekayaan, lupa akhirnya. Nah, seringkali manusia gitu. Nah, karena itu kalau kita belum dikabulkan, maka jangan suudzon pada Allah. Gak dikabulkan, husnudzon aja. Oh, berarti Allah cinta pada saya. Nah, pingin saya terus berdoa, terus berharap, terus beribadah kepada Allah. Allah senang mendengar rintian saya. Nah, ini kata Rasulullah kan seperti itu. Nah, ini dulu para jamaah sekalian, kan sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengabaikan siapa, Bu? Yang mengabaikan? Oh. Gak usah percaya itu, Bu. Gak usah didengar. Termasuk syirik. Ya gak sampai syirik lah. Tapi wis gak usah didengar, lek sampean wedi yo sampaikan wong ngono ae. Tapi kalau mun embel-embel ya biasanya cuma trik apa namanya itu? Promosi ya. Trik promosi kan biasanya begitu. Lek gak disampaikan ini celaka sampean kan gitu. Kutung sampean, bangkrut sampean, 7 turunan kan sering gitu ya. Wis gak usah dipercaya, nggak ada begitu. Nggak ada dalil seperti itu, nggak ada. Ya orang-orang aja ya pingin supaya terus berantai. Kan ada istilah apa ya, bonusnya ya, TikTok atau apa itu kan ada sampai jutaan kan viral. Nanti ya ujungnya ya fulus, ujungnya ya duit juga. Itu jadi wis nggak usah resah urusan itu. Mau sampaikan kalau itu baik ya sampaikan, silakan, cuma gitu. Tapi kalau rasanya nggak yakin ya wis nggak usah takut. Nah, gitu. Semua yang beri celaka, memberikan keselamatan cuma Allah, bukan orang tersebut. Kan gitu ya. Dibaca sendiri, ya kalau doanya baik silahkan, enggak apa-apa. Kalau rasanya ada manfaat, baik, ya silahkan dibaca, ya silahkan disampaikan. Tapi permasalahan ibu tadi kayaknya masalah ancaman itu kan. Koyok DE sebagai Tuhan, ini kan ngono. Ya kalau yakinnya seperti itu ya bahaya, gak bahaya tak. Ya tetap ad-dur an-nafi wallah, yang memberikan bahaya dan manfaat cuma Allah. Wedina wong iku kan. Sopo dia? Kita pun juga nggak kenal. Jangan-jangan yang SMS itu tonggo sampean. Kan gak eru. Kan gitu. Lek sampean langsung gak percaya modele koyo ngono ae kan gitu. Tapi dengan WA gak tahu orangnya. Koyo ulama besar, mimpi ketemu Rasul di Madinah. Mana buktinya? Kan gitu. Trik-trik itu aja zaman pola orang-orang zaman sekarang. Terus gak usah diperhatikan masalah itu. Yang diperhatikan ya ngaji gini nih Bu.
Ini pasti sudah ngaji ini. Nah gitu-gitu di YouTube itu lewat aja. Gitu ya. Itu insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah banyak diberikan tambahan ilmu oleh Allah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh barokah, ilmu yang membuat kita bahagia, membuat kita senang, membuat kita sukses, membuat kita selalu mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Allah. Ilmu yang menghantarkan kita semuanya selamat dunia akhirat, husnul khotimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma inna zalamna zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li azwajina wa li auladina wa li jama'atina wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.